Halo Sobat Fisikawan, selamat datang di channel ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like and subscribe. Nah, kali ini kami akan menjelaskan bencana bentang alam yang terjadi di Kalimantan Barat, yaitu tentang banjir dan tanah longsor. Selain itu, kami juga akan menjelaskan penyebab dan mitigasi yang dapat kita lakukan loh. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kami mohon maaf dulu kalau kita belum kenalan. Nah, di sini kami berdua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabta Yulianti dan rekan saya yaitu Laras Prameswari. Teman-teman pasti tahu dong, Provinsi Kalimantan Barat. Yap, sering banget ciri-ciri provinsi ini dikenal tidak mempunyai gunung aktif, ketinggian tanah relatif rendah, dan sebagian besar kandungan tanah mengandung pasir dan gambut. Namun, meskipun kandungan tanahnya gambut, tetapi Kalimantan Barat termasuk salah satu lahan penyumbang oksigen terluas di Indonesia. Menarik ya. Terlepas dari adanya kelebihan, bencana yang biasanya terjadi di Kalimantan Barat adalah banjir dan tanah longsor. Tapi sempat terdapat berita viral nih, di mana adanya getaran atau gempa yang terjadi. Wah, kok bisa ya? Penyebab dari bencana alam yang terjadi disebabkan adanya peralihan musim yang ekstrim. Tanah longsor terjadi bersamaan dengan curah hujan yang tinggi, sedangkan daerah peresapan air semakin minim, dan volume air naik sampai di atas ambang batas volume sungai di sekitar. Nah, nggak hanya dari alam aja nih, kegiatan tambang pun semakin maju, dan banyaknya pohon yang ditebang juga menjadi faktor penunjangnya terjadi bencana. Adanya aktivitas pergerakan lempeng tanah. Nah, faktor adanya pergerakan ini bisa disebabkan oleh faktor luar, yaitu banyaknya pembangunan di permukaan bumi, menimbulkan tekanan terhadap lempeng sehingga lempeng dapat mematah dan menggeser. Nah, sekarang sobat sudah paham kan apa aja penyebab bencana alam di Kalimantan Barat? Oke, next. Oke, mari kita beralih ke dampak. Apakah dampaknya fatal? Perlahan kita gali informasinya. Let's go! Sebenarnya, dampak yang terjadi tergantung dari seberapa besar kekuatan bencana itu berlangsung. Dari hasil yang didapatkan, tanah longsor sering membuat kerusakan pada bangunan sekitar loh. Namun, apabila bencana tersebut berlangsung di lokasi warga tinggal, maka kemungkinan dapat mengakibatkan korban jiwa. Selain itu, gempa yang pernah terjadi di Kalimantan Barat hanya menimbulkan rasa getaran pada benda-benda yang ringan dan bergantungan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika bencana itu terjadi? Kita bisa melakukan mitigasi ketika sebelum dan sesudah bencana longsor. Nah, mitigasi yang pertama yaitu diperlukan penguatan lereng pada tebing rawan longsor yang konstruksinya sesuai dengan kaidah teknis yang sesuai dan baik. Dan yang kedua yaitu menata aliran permukaan atau drainase pada lereng. Yang ketiga, ini meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenal dan memahami apa-apa saja tanda atau gejala akan terjadinya tanah longsor. Lalu, masyarakat selalu dihimbau oleh pemerintah dan tidak membangun atau mengembangkan bangunan di tepi-tepi tebing atau lereng yang curam. Nah, yang kelima yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut ketika bencana itu terjadi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan tanah gambut. Nah, jadi itulah bencana-bencana yang terjadi, penyebabnya, dan mitigasi yang dapat kita lakukan. Sekarang Mimin mau nanya nih ke sobat, apakah tanah gambut dapat menyebabkan longsor? Dan longsor menjadi salah satu faktor terjadinya getaran? Kalau kamu jawab iya, maka aku kasih 100 buat kamu. Yap, benar sekali. Bencana longsor juga diakibatkan
Seberapa kuat atau ketahanan atau kekuatan tanah untuk menopang beban yang ada di atas permukaan. Karena gambut memiliki kekuatan yang minim, maka longsor pun akan mudah terjadi. Terjadinya longsor juga salah satu penyebab adanya getaran atau gempa berskala rendah loh. Hal ini karena ambruknya tanah di titik tertentu dapat membuat dampak terhadap daerah sekitarnya. Selain itu, longsor dari ketinggian terjalnya tanah dapat membuat getaran yang sangat kuat. Oke sobat, itulah uniknya alam dari Kalimantan Barat dan setiap provinsi. Mimin yakin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Wah, gak terasa diskusi kita sudah berlangsung sangat lama nih. Mungkin segini aja ya video yang dapat Mimin sampaikan. Semoga video ini dapat membawa pengetahuan kita semakin luas. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.